Hello guys, welcome back to my channel. Kenapa beli bus baru dapatnya hanya kerangka sasisnya saja ya? Mungkin kamu pernah melihat sebuah kendaraan besar sedang melintas tanpa memiliki bodi alias polosan atau telanjang, ya kan? Tanpa jok penumpang, apalagi TV atau ruang kamar kecil, ya enggak? Nah, ternyata kita beli bus atau truk baru dari dealer yang kita dapat hanyalah kerangka sasis, ban serep, mesin, dan kursi untuk drivernya saja loh. Setelah itu, bus harus dibawa ke karoseri untuk pembuatan bodi guys. Jadi harus merakit sebuah bus di luar showroom agar hasilnya menjadi menarik sesuai keinginan pemilik. Tentu saja harus modern dan safety. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Yuk, mari kita bahas. Ternyata di Indonesia ini merupakan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah loh. Nah, tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, menghindari monopoli usaha. Membeli bus secara utuh dari luar yang diuntungkan hanya perusahaan yang memproduksi bus tersebut. Maka, sektor usaha lokal tidak bisa berkembang. Akhirnya, muncul regulasi yang menyatakan APM atau produsen bis dan truk tidak berhak membuat bodi bus dan itu menjadi hak karoseri lokal. Yang kedua, mengembangkan potensi dan bisnis lokal. Jika membeli sasis busnya saja, maka dimulai dari pabrik pembuatan mesin dan sasis, lalu sampai ke karoseri. Maka akan ada pabrik pembuat jok, bus, pemasok logam, pemasok kaca, dan sebagainya. Mendapatkan jatah produksi bahan yang diperlukan untuk membuat bus, sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dari hulu sampai hilir. Membeli bus baru yang siap beroperasional dibutuhkan waktu perakitan paling cepat sekitar 2-3 bulan. Ya, mungkin dengan kecanggihan dan perkembangan sekarang, mungkin bisa lebih cepat pengerjaannya. Peraturan ini tujuannya untuk menguntungkan pengusaha lain atau asas peradilan yang bergerak di bidang karoseri atau bodi, knalpot, kursi bus, pemasok kaca, kelistrikan, pelampuan, audio, video, AC, dan lain sebagainya akan banyak menyerap tenaga kerja di daerah lain, bukan hanya terpusat pada satu titik produksi produsen saja ya. Keuntungan lainnya juga pembeli bisa merakit bisnya menyesuaikan kekuatan budget dan seleranya seperti apa. Bisa dibayangkan berapa besi yang dibutuhkan dalam pembuatan bus. Itu bisa jadi keuntungan besar bagi suatu perusahaan. Jika impor secara utuh, maka keuntungan hanya dirasakan pabrikan luar saja. Jadi, kesimpulannya, banyak sektor yang ikut tertolong seperti pemasok jok kaca, interior bus, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, harga lebih murah. Biaya lebih murah kalau dikaroseri atau dibuatkan bodinya di dalam negeri. Dan jika dikirim dari luar negeri dengan kondisi utuh ke Indonesia, tentunya biayanya besar ya guys. Mulai dari pengiriman dan biaya produksi utuh dengan standar biaya di luar negeri loh. Kemudian jika butuh perbaikan atau peremajaan tampilan, tidak perlu pusing-pusing pesan ke luar negeri. Tinggal datang ke karoserinya saja. Perawatan mudah dan murah karena semuanya ada di Indonesia dan hasil pekerjaan karoseri lokal sangat bagus. Kualitas material yang dipakai bukan main. Lihat saja bus-bus yang sekarang di jalanan guys. Keren bukan? Yang keempat, desain mumpuni. Karoseri lokal terus berkembang dengan bentuk bis yang kekinian. Bus-bus sekarang terlihat modern dan agresif ya kan?
Konsep desain banyak terinspirasi dari Eropa, Jepang, Cina yang dikreasikan dengan sentuhan tersendiri pada model lampunya dan lain-lain. Sehingga buatan bodi pun sudah berstandar internasional, layaknya bus yang beredar di Eropa. Yang kelima, spare part menjadi mudah. Dengan adanya bisnis lokal ini menjadikan spare part yang cenderung banyak dan mudah dicari. Mulai dari spion, lampu, sekat kaca, dan lain-lain. Nah, jika terjadi kecelakaan atau kerusakan, pihak bus bisa langsung memperbaiki dekaroseri dan mengganti spare part yang dibutuhkan loh. Jadi, itulah alasan bus tidak dijual secara utuh. Tidak ada ruginya membuat bodi di Indonesia, malahan lebih murah kan? Selain itu, perekonomian Indonesia bisa terdongkrak. Sebagian dari bus baru yang mengaspal tidaklah 100% baru. Ada beberapa bus baru yang berdiri di atas sasis lama. Hal ini untuk menekan biaya. Harga sebuah bus baru tidaklah murah. Dengan mengganti bodi saja, biaya peremajaan armada dapat ditekan lebih dari 50%. Nah, inilah keuntungannya. Sasis bus yang sangat kuat. Mesin dapat diswab sesuai kebutuhan. Dengan perawatan yang baik, sasis dan mesin dapat digunakan sampai lebih dari 20 tahun. Sedangkan bodi bus walaupun kuat, ada tren yang selalu berganti. Agar tidak terlihat uzur, bodi bus diganti model baru yang lebih segar. Biasanya, penggantian bodi dilakukan setelah usia 5 tahun atau lebih guys. Bila sebuah PO ingin mengganti bodi busnya, bodi bekasnya bisa dijual sebagai besi bekas atau dijual utuh ke PO lain. Sebenarnya tergantung dari kebijakan masing-masing PO. Tidak meski bus baru ini ganti bodi. Seringkali, chassisnya juga baru. Praktek memakaikan bodi baru pada chassis yang lama sebenarnya relatif tidak sering terjadi. Umumnya, PO lebih senang jual bus lama dengan harga murah kepada PO lain. Uang penjualannya diputar untuk beli chassis baru dan bodi baru. Nah, lain halnya, ini bersifat pengecualian ya. Ada juga membeli bus sudah lengkap sepaket. Tapi ini terjadi dalam kasus tertentu saja, seperti pemerintah mendatangkan bus Transjakarta utuh sepaket dari luar negeri. Nah, sekarang sudah tahu kan? Bagaimana menurutmu? Silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.